Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasra Madani dengan NIM 252303102-104. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penerapan pola makan seimbang untuk meningkatkan status gizi pada anak usia dini. Nah, di sini ada cover, kata pengantar, abstrak, daftar isi, bab 1 pendahuluan, latar belakang. Anak usia dini adalah anak yang berusia antara 0 sampai 6 tahun. Masa ini disebut dengan masa keemasan atau golden age, di mana terjadi pertumbuhan yang sangat cepat. Mengecekkan perkembangan anak di masa ini sangat penting agar anak tumbuh secara sehat sesuai dengan usianya. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memantau status gizi anak, memasukkan nutrisi yang sangat menentukan kondisi gizi anak. Jika asupan nutrisinya tidak cukup, maka hal ini bisa menyebabkan masalah pada status gizi anak. Jika gangguan ini terjadi secara serius, terutama saat proses pembentukan sel otak, maka bisa menyebabkan gangguan pada pertumbuhan otak, kekurangan kemampuan eksplorasi, serta mempengaruhi perkembangan anak secara keseluruhan. Membiasakan anak-anak dengan makanan sehat dan bergizi sejak kecil sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka secara kognitif maupun fisik, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kesehatan mereka di masa depan. Oleh karena itu, makanan yang bergizi dan seimbang perlu diperhatikan dan diterapkan agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Tingginya angka masalah gizi di Indonesia menunjukkan bahwa kebiasaan anak-anak usia dini dalam memilih dan mengonsumsi makanan bergizi masih memerlukan dukungan dari keluarga maupun lingkungan sekitarnya. Untuk itu, orang tua dan pendidik memiliki peran penting dalam membentuk kebiasaan makan anak-anak usia dini. Di sini ada rumusan masalah, apa yang dimaksud dengan pola makan seimbang dan status gizi pada anak usia dini, bagaimana kondisi status gizi anak usia dini di Indonesia pada saat ini, bagaimana penerapan pola makan seimbang pada anak usia dini dapat dilakukan di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan penerapan pola makan seimbang pada anak usia dini, bagaimana penerapan pola makan seimbang dapat berkontribusi terhadap peningkatan status gizi pada anak usia dini. Terus di sini ada tujuan menjelaskan pengertian pola makan seimbang dan status gizi pada anak usia dini, menguraikan kondisi status gizi pada anak usia dini di Indonesia, menganalisis penerapan pola makan seimbang pada anak usia dini baik di lingkungan keluarga maupun sekolah, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan pola makan seimbang pada anak usia dini, menjelaskan bagaimana penerapan pola makan seimbang dapat berkontribusi terhadap peningkatan status gizi pada anak usia dini. Terus ada manfaat, yang pertama yaitu manfaat teoritis, menambah wawasan dan memperkaya kajian ilmiah di bidang gizi pada anak usia dini, menjadi referensi ilmiah bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji peran keluarga dan lingkungan sekolah dalam membentuk kebiasaan makan sehat pada anak usia dini, memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori gizi dan pendidikan anak, terutama terkait faktor-faktor keberhasilan penerapan gizi seimbang di lingkungan keluarga dan sekolah. Yang kedua yaitu manfaat praktis, menjadi pedoman bagi orang tua dan guru dalam menerapkan pola makanan seimbang yang mendukung tumbuh kembang optimal anak, membantu tenaga kerja dalam lembaga pendidikan dalam merancang program intervensi gizi dan edukasi yang lebih terarah, menjadi dasar pembuat kebijakan di bidang pendidikan dan kesehatan anak. Terus ada bab 2 tinjauan pustaka 2.1 menjelaskan pengertian pola makan seimbang dan status gizi pada anak usia dini, menguraikan kondisi status gizi pada anak usia dini di Indonesia, menganalisis penerapan pola makan seimbang pada anak usia dini baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan pola makan seimbang pada anak usia dini, menjelaskan bagaimana penerapan pola makan seimbang dapat berkontribusi terhadap peningkatan status gizi pada anak usia dini. Kemudian di sini ada bab 3 metodologi penelitian, jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif, lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini tidak dilakukan di lokasi tertentu karena pengumpulan datanya dilakukan secara daring melalui aplikasi WhatsApp. Kuesioner dibagikan pada orang tua atau wali anak usia dini yang menjadi responden penelitian melalui tautan bentuk digital. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November
yang berada pada tentang usia 4-6 tahun. Sampel yang diambil dalam penelitian ini merupakan anak usia 4-6 tahun dan memiliki orang tua yang bersedia membantu memberikan informasi terkait kebiasaan makan anak melalui kuesioner. Instrumen dan teknik pengumpulan data. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang dibuat berdasarkan indikator penerapan pola makan seimbang dan status gizi anak usia dini. Kuesioner ini dibuat agar mendapatkan informasi mengenai kebiasaan makan anak yang diisi oleh orang tua. Kuesioner terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian identitas yang berisi data umum tentang anak seperti usia dan jenis kelamin, serta bagian pernyataan yang berkaitan dengan penerapan pola makan seimbang. Di sini ada teknik analisis data, kemudian bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 penutup, kesimpulan dan saran, dan di sini ada daftar pustaka. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.